Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam dan salam sehat bagi kita semua, khususnya jemaat HKBP Resort Sutoyo dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini Sabtu 20 Februari 2021 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dari Injil Matius pasal 10 ayat 39 dikatakan demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aina marhamaul hon ngoluni ido namagu sogut. Alai nasumeyahon ngoluna alaniau ido jupangan ngolu sogut. Demikian firman Tuhan. Amanginang dan jemaat Tuhan yang diberkati, Horas, jika kita perhatikan apa yang tertulis dalam Alkitab, kita harus jujur mengatakan bahwa ada banyak pernyataan yang mungkin kita tidak pahami. Dan bukan saja sulit untuk dilakukan, tetapi memang sulit untuk dipahami. Seperti yang diajarkan atau yang dikatakan Yesus dalam cerita Injil di Alkitab. Banyak diantaranya butuh banyak waktu dan perenungan untuk berdiam diri menggumuli firman-Nya agar kita mengerti dan memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam firman-Nya. Misalnya, jika kita membaca perikop sebelum nats atau firman Tuhan hari ini, di ayat 34 dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Bagaimana kita memahami kalimat ini yang mengatakan bahwa Yesus membawa pedang? Kita tahu bahwa pedang pada masanya adalah alat untuk berperang dan menghadapi musuh. Dan pedang adalah untuk membunuh. Jika dibandingkan dengan istilah bahwa Yesus adalah Raja Damai, tentu sangat tidak nyambung, bukan? Namun jika kita membaca dan memperhatikan ayat 35, ayat berikutnya, barulah kita menjumpai maksud dari pedang itu. Itu pun muncul pemikiran yang baru lagi. Dia datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan lain sebagainya. Memang memahami firman Tuhan tidak mudah dan butuh waktu untuk merenungkannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sehubungan dengan pergumulan yang sudah disampaikan di atas, firman Tuhan hari ini juga butuh waktu untuk kita untuk merenungkannya. Jangan dulu kita memikirkan bagaimana untuk melakukannya, tetapi bagaimana kita memahaminya. Dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya pikir wajarlah kalau kita mempertahankan nyawa kita. Karena apalah jadinya kita jika nyawa kita melayang atau tidak kita jaga, bukan? Akan tetapi justru Yesus dalam hal ini mengatakan seolah-olah tidak perlu untuk mempertahankan nyawa kita. Karena toh juga nyawa itu akan hilang. Bahasa Tuhan Yesus, ia akan kehilangan nyawanya. Jika kita hanya berpikiran sampai di situ, tentu sulit bagi kita memahaminya. Lalu, apa yang mau dikatakan Yesus melalui firman-Nya hari ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini adalah bagian dari pesan Tuhan Yesus saat Dia akan mengutus atau memberangkatkan para murid-Nya untuk melakukan tugas suci dari Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik. Dalam menjalankan tugas tersebut, hendaknya jangan ada keraguan-raguan. Sebab tugas itu adalah pekerjaan Tuhan yang harus dilaksanakan dan disampaikan kepada dunia. Tentu tugas tersebut penuh dengan risiko. Bisa saja ditolak, diusir, dihina, dibunuh, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan bagi orang yang bersedia untuk mengikut dan menerima tugas tersebut, haruslah memiliki komitmen dan keyakinan
bahwa Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi segala sesuatunya, termasuk nyawa kita. Karena Dialah pemilik dan pemberi nyawa kita. Kita sangat terbatas, bahkan tidak berhak untuk menguasai dan menentukan nyawa kita. Firman Tuhan hari ini adalah merupakan jaminan bahwa jangan pernah ragu akan penyertaannya, walaupun risiko hidup sangat tinggi berhubungan dengan nyawa. So, tetaplah setia pada Tuhan dan jangan pernah melemahkan imanmu. Tuhan akan menjaga kita senantiasa, dan lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selagi kita bisa dan bersedia. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu. Pagi ini aku akan memulai aktivitasku untuk hari ini. Ya Bapa, jangan pernah tinggalkan aku. Bantu dan kuatkanlah imanku senantiasa, agar aku boleh dengan baik melakukan apa yang Engkau tugaskan bagiku. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai Anda satu hari ini. Semua sudah disediakan, dan mari kita menikmati waktu bersama Tuhan. Horas.